Pertarungan menuju Pilgub Jawa Tengah kian memanas. Sejumlah nama disebut-sebut bakal bersaing menuju posisi Jateng 1. Teranyar adalah selebritas Raffi Ahmad yang digadang-gadang bakal mendampingi Bupati Kendal, Diko Ganinduto. Tapi Raffi Ahmad belum secara tegas menyatakan kesediaannya. Dia bilang belum ada parpol yang melamarnya. Selain itu, dia juga harus izin terlebih dahulu kepada keluarga. Dia kan pasti kalau suatu hal yang seperti ini harus ngobrol sama keluarga. Aku kan nanti insya Allah istihoro. Nanti aku Sabtu depan ini mau berangkat haji. Ya berdoa dulu di sana. Kalau untuk Mas Dikonya sih aku nggak ragu. Yang aku ragu, akunya nih mendampingi dia bisa atau enggak gitu. Selain Diko dan Raffi, sederet nama lainnya juga bermunculan. Seperti nama Menteri Sosial yang juga kader PDI Perjuangan, Tri Risma Harini. Ada juga Bupati Klaten, Sri Mulyani. Sri Mulyani mengambil formulir sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah pada Senin 27 Mei lalu. Dia mengambil formulir sebagai calon wakil gubernur agar dapat mendampingi sosok calon gubernur yang akan diusung. Mantan Wali Kota Semarang sekaligus Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintahan atau LKPP, Hendrar Prihadi, juga turut meramaikan bursa Pilgub Jateng. Hendrar mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah dari PDI Perjuangan. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo menegaskan, siapapun yang mendapat rekomendasi DPP PDIP wajib hukumnya bagi kader untuk memenangkannya. Bagi PDIP Solo, Pilkada Solo ataupun Jawa Tengah adalah kesempatan bagi PDI Perjuangan menembus kekalahan dalam pemilu presiden lalu. Saya mau ngomong nggak bisa atau bisa, karena saya sudah sebagai peserta kongres memberikan hak prerogatif ketua umum, ya siapapun yang ditugaskan di Jawa Tengah, ya tugasnya adalah untuk melaksanakan. Kemudian, ada pula sosok Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi. Spanduk dukungan untuk Lutfi maju Pilgub Jawa Tengah terus bermunculan di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Akhir Mei lalu, Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia merilis hasil survei terkait pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024. Hasilnya orang pertama yang paling populer adalah Taj Yassin Maimun yang mendampingi Ganjar pada Pilgub sebelumnya dengan 52,1%. Disusul mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi 40% dan Bupati Kendal Diko Ganinduto dengan popularitas 38,1%. Selain itu ada Muhammad Yusuf Kodluri atau lebih dikenal dengan sebutan Gus Yusuf. Ketua DPW PKB Jawa Tengah ini meraup suara responden sebesar 30,7%. Kemudian dari PDIP, politisi senior Bambang Wuryanto atau dikenal dengan Bambang Pacul sebesar 29,5%. Dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi dengan tingkat kepopuleran 28,3%. Lalu siapa yang akan dipilih warga Jawa Tengah untuk menjadi pemimpin mereka? Tim Liputan, Kompas TV. Jelang Pilkada 27 November 2024, sejumlah bakal calon gubernur mulai tes pasar. Seperti di salah satu daerah lumbung suara Jawa Tengah, tak ada petahana dan tidak ada pula sosok yang powerful di Jawa Tengah. Pada Pilgub 2024, apakah Jawa Tengah akan tetap menjadi kandang banteng? Seperti apa sosok yang akan memenangkan hati pemilih? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, juru bicara Tim Nasional Pemenangan Pilkada 2024 PDI Perjuangan Ciko Hakim, dan pengamat politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Selamat pagi. Pagi senior. Oke. Mas Ciko. Oke, Bung Ciko, ketemu lagi nih, masih bahas Jawa Tengah nih, karena memang menariknya Jawa Tengah ini sepertinya kalau kemarin kan pasca Mas Ganjar ya, kalau Mas Ganjar kan banyak sosok kuat gitu yang bisa menang. Tapi kalau Jawa Tengah sekarang sepertinya akan merata kekuatannya. Dan sejumlah kader PDI Perjuangan juga disebut-sebut akan bersaing di Pilgub Jateng. Mulai dari tadi di berita pengantar ya, ada Tri Risma Harini, lalu juga Sri Mulyani, hingga Hendrar Prihadi. Tapi sebenarnya saya ingin tanyakan, kriteria calon yang akan dipilih nanti untuk Pilgub Jawa Tengah oleh PDI Perjuangan apa sih kira-kira? Saya dulu ya. Ya, silakan Bung Ciko. Sebetulnya yang utama kita berbicara tentang masalah-masalah yang ada di Jawa Tengah ya kan, walaupun Pak Ganjar Pranowo sudah cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan, namun tentu dibandingkan di daerah lain angka kemiskinan di Jawa Tengah itu masih cukup tinggi. Ini nomor satu. Jadi artinya
saya sebut hanya satu itu dulu aja. Artinya bahwa yang menjadi concern utama adalah tokoh yang nantinya akan dapat memberikan sumbangsih dan kemajuan bagi daerah dimanapun itu di pilkada seluruh Indonesia ada 545 itu. Jadi itu yang utama. Jadi kita bicara soal tantangan-tantangan Jawa Tengah. Yang kedua tentunya adalah tokoh yang bisa diterima oleh semua kalangan. Dan juga kita tahu Indonesia ini sangat beragam, begitu juga Jawa Tengah. Dan yang ketiga dan yang paling cukup penting adalah sosok yang bisa memenangkan pilkada. Tapi kalau kita bicara tadi disampaikan bahwa Pak Ganjar kuat di periode kedua. Pak Ganjar itu kalau disurvei di periode pertama ketika beliau awal maju, ada sekali survei dilakukan oleh LSI itu beliau dengan angka 8%. Kalau Bibit Waluyo itu nggak besar sebenarnya awalnya ya. Nggak besar, bukan ini ya, bahkan condong ke nomor hampir di bawah gitu. Jadi sebenarnya walaupun survei itu sangat penting dan memang itu akan menjadi suatu hal yang harus dilakukan, ya kan, bagi semua, dan ini untuk mengukur, tapi juga tidak 100% bahwa itu akan artinya bisa diterjemahkan sebagai kemenangan. Jadi itulah kira-kira menjadi kriteria bagi PDI Perjuangan. Tapi kalau saya lihat Mas Ganjar ini kan sebelum jadi Gubernur Jawa Tengah, beliau ini kan bintang parlemen gitu Bung Ciko. Jadi lahir dari parlemen yang ada di PDI Perjuangan, dari PDI Perjuangan. Nah, kalau sekarang bintang parlemen PDI Perjuangan untuk dapil Jawa Tengah lah misalnya, ataupun yang dikenal oleh masyarakat Jawa Tengah, kira-kira ada nggak sih? Bambang Pacul dong, di original Korea ya. Berhenti di situ, tentunya Mas Hendra Prihadi juga bisa disebut sebagai tokoh muda yang cukup populer, mantan wali kota Semarang yang sekarang kepala LKPP. Selain populer, tentunya sangat mumpuni ya, pernah menjabat di berbagai posisi yang beragam, sehingga beliau mempunyai pengalaman yang cukup beragam dan saya rasa mampu menjawab tantangan Jawa Tengah ke depan. Ada juga Pak Rukma Setiabudi yang juga mantan ketua DPRD di Jawa Tengah, begitu juga Ibu Sri Mulyani yang paling terakhir mendaftar ke DPD adalah Bupati Klaten yang juga sosok muda yang sangat populer, gesit dan cekatan. Dan ini sebenarnya yang menjadi masalah dalam tanda kutip ya bagi PDI Perjuangan, karena di internal kami sendiri penjaringannya akan sangat begitu ketat karena tokoh-tokoh yang kami miliki alhamdulillah cukup kompeten dan cukup mampu semuanya. Jadi kita betul-betul harus menjaring secara objektif dan semoga kita mendapatkan yang terbaik. Saya ke Pak Doli nih. Pak Doli kayaknya sambil jalan nih. Saya sambil tanya-tanya ya Pak Doli ya. Pak Doli, meskipun ada kader Anda di Jawa Tengah ya, Mas Diko Ganinduto, Bupati Kendal, tapi sebenarnya Golkar ini belum secara definitif gitu ya mengusung satu nama untuk Jawa Tengah. Sebenarnya kalau di Sumatera Utara kan penugasan langsung ke Bobi Nasution, begitu di Jawa Timur ada Bu Hovifah. Nah kalau Jawa Tengah apa yang masih dipertimbangkan sih, Pak Doli? Ya, tentu kan kita mengikuti kontestasi apapun ya dalam politik termasuk pilkada ini kan semua partai politik saya kira ingin meraih kemenangan ya. Jadi waktu kapan itu akan kita putuskan sangat tergantung ketika kita sudah menghitung bahwa kemungkinan menang itu sudah didapat gitu ya. Nah, terus kemudian untuk pilkada ini tentu berbeda ya dengan pilpres dan pileg ya. Jadi kalau menghadapi pilkada ini kita tentu pertama kali melihat ketokohan seseorang yang mau kita inginkan ya. Apakah dia memang dianggap punya pengalaman pemimpinan, kemudian pengalaman untuk menjadi pengalaman politik, pengalaman birokrasi dan seterusnya. Itu yang saya kira juga, dan kemudian punya elektabilitas atau yang baik atau tidak gitu. Nah terus kemudian variabel yang kedua adalah tentu instrumen dukungan politik ya. Termasuk partai politik pengusung dan gabungan partai politik yang akan mengusung. Kami sadar betul di Jawa Tengah ini ya Pak Trump ini kan basisnya Om Ciko ini ya. Jadi kita kan harus hitung-hitung juga. Ini seru nih. Supaya peluang menang itu mana yang terbaik itu yang
akan kita nanti putuskan. Walaupun sekarang kita sudah punya beberapa alternatif nama ya, yang kita anggap bisa kompetitif lah nanti di Jawa Tengah itu. Oke, nah saya spesifik lagi ke Mas Diko Ganinduto. Ini kemarin kan sempat malu-malu nih, katanya mau berpasangan dengan Raffi Ahmad, tapi Raffinya masih malu-malu. Tapi sekarang sudah tampak lebih intensif dan juga lebih solid sepertinya untuk punya intensi yang sama untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Nah, Raffi ini kemarin bareng sama Mas Diko juga pakai baju Jateng ngegas gitu. Ini sudah intensinya sudah kelihatan sekali. Tapi sejauh ini restunya sudah diberikan belum sih ke Raffi dan Mas Diko? Kita sekarang masih mengeksersis pada 3 nama ya. Oke. Termasuk 2 di antara 3 nama itu ya Saudara Diko dan Saudara Raffi. Ada satu lagi Pak Lutfi yang memang sudah berkomunikasi dengan teman-teman di DPD Partai Golkar Jawa Tengah. Jadi 3 nama ini sekarang sedang kita cermati secara mendalam mana nanti yang memang punya peluang untuk peluang menang di kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Oke, pertimbangannya untuk Pak Lutfi apa nih? Kalau khusus untuk Pak Lutfi, Doli? Ya, pertama kan beliau juga sudah punya cukup pengalaman ya memimpin kepolisian di Jawa Tengah. Oke. Kalau tidak salah ada 3 tahun ya. Jadi beliau sudah memahami betul karakter dan kemudian proses selama ini menjalani proses pembangunan membantu beberapa terutama gubernur di sana. Gitu. Nah, oleh karena itu ya patut kami pertimbangkan untuk dicalonkan, apalagi beliau bersedia kira-kira gitu. Oke, saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, tadi kalau menyimak pernyataannya Pak Doli, ini sepertinya Golkar juga masih masih melihat Jawa Tengah ini sebagai kandang banteng, karena tadi menyebut saya harus juga hitung-hitungan, kata Pak Doli, gitu. Golkar harus hitung-hitungan. Artinya meskipun sosok secara ketokohan begitu ini masih merata kekuatannya, tapi secara mesin politik PDI Perjuangan masih kuat sebenarnya di Jawa Tengah ya, Pak Teguh ya. Saya kira Mas Doli itu realistis ya, sekalipun peta-peta kemarin agak berubah dengan Pilpres, tetapi pileknya kan nggak berubah, kekuatan politiknya nggak berubah. Ya. Jadi kalau dilihat dari perspektif itu sebetulnya yang disampaikan Mas Ciko tadi kemudian Mas Doli, sebetulnya ini mereka kan sama. Hari ini mereka sedang berproses melakukan checking the power di dalam masyarakat. Jadi sebetulnya ini kan teknik partai melempar bola dengan mengekspos bagaimana para calon ini mendaftarkan diri, kemudian dilakukan survei secara sporadis oleh para peneliti. Sebetulnya itu kan masih tahapan kalau dalam pacaran itu namanya masih lirik-lirikan ya, belum PDKT lah ya Pak ya. Ya, belum tunangan betul. Jadi ketika ini disurvei, ini surveinya belum menunjukkan the real power. Kenapa belum the real power? Karena ini masih basisnya kan masih personal. Misalnya Mas Hendrar tadi seperti itu, Mas Diko seperti itu, kemudian itu mereka belum bergabung, mesin-mesin belum berjalan. Ini masih kekuatannya adalah kekuatan personal, kekuatan para calon yang sekarang mendaftar di partai politik. Jadi kekuatan itu belum penuh. Kalau saya boleh katakan ini paling realnya yang disurvei itu kekuatan masih 20%. Jadi gambar itu belum, karena mesin politik belum berjalan, mesin tokoh belum jalan, mesin yang lain social capital belum jalan, economical capital belum jalan. Jadi yang disampaikan Mas Ciko dan Mas Doli itu lebih kepada bagaimana internalis yang berproses gitu loh. Nah, saya kira memang di Jawa Tengah ini sudah menarik ini, para publik juga sudah mulai mulai berkomentar, masyarakat mulai mencoba memberikan penilaian sebagainya. Tetapi kekuatan politik ini sebenarnya nggak berubah. Dari PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, Golkar. Bahkan yang menarik itu perolehan kursi Golkar dan Gerindra kan sama ya, angkanya 17. Ini juga menarik. Dan ini mereka tidak bisa mengusung sendiri ya. Untuk di Jawa Tengah kan mengusungnya paling nggak di angka 24 kursi sekian. Nah, ini artinya ini masih menjajaki. Apalagi tadi ada orang-orang baru yang belum begitu intens di politik Jawa Tengah. Saya kira itu proses itu. Mas Adi, ini yang saya kira harus kita pantau karena ini akan membola ke depan ini.
Saya sepakat dengan apa yang diutarakan Pak Teguh, karena saya lihat juga hasil survei tidak ada yang lebih dari 50% begitu ya elektabilitasnya. Ini masih di bawah, bahkan di bawah 30%. Belum lagi juga nanti kekuatan mesin politik juga belum sepenuhnya bergerak. Saya sepakat kalau memang powernya itu belum benar-benar terlihat. Tapi dari sejumlah nama yang beredar begitu, Pak Teguh, sebenarnya sosok seperti apa sih yang menjadi kebutuhan warga Jawa Tengah saat ini? Nah, ini akan saya tanyakan nanti ke Pak Teguh, tapi jangan dijawab dulu ya Pak, nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi, tetaplah bersama kami.